Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Baik, dalam kesempatan ini saya kembali hadir untuk tidak henti-hentinya untuk mau berbagi tentang kebenaran firman atau menjelaskan tentang ayat-ayat Alkitab, dan apalagi tentang menguatkan dan memulihkan dalam perjalanan iman kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Tentu dasar kita adalah firman Tuhan yang akan mengarahkan hidup kita, yang akan membawa diri kita kepada kebenaran, yang dimana kebenaran itu yang akan membawa kita pada keselamatan jiwa kita, karena tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Jadi untuk mempelajari tentang firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan adalah satu bentuk di mana karya Roh Kudus itu bekerja, sebab Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dalam kebenaran. Allah menghendaki supaya kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Sebab Tuhan menginginkan supaya kelak kita akan mengambil bagian untuk boleh menikmati kebahagiaan, sukacita abadi di dalam kerajaan surga. Kita datang dan hadir di dunia ini, saudara, hanya tempat persinggahan, dan di mana di dalam dunia ini kesempatan kita untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita mengubah hidup kita agar sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana sikap dan tindakan kita itu diubah dan dibentuk, dan tentunya kita harus meminta dan memohon kekuatan dari Allah yang Maha Tinggi supaya kita sanggup, supaya kita mampu mengubah hidup kita, mengarahkan diri kita yaitu kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika kita jauh daripada firman Tuhan, ketika kita jauh daripada kehendak Allah, jalan kebenaran, maka kita akan dipergunakan dan dipakai oleh roh-roh dunia ini, kuasa-penguasa dunia ini, penghulu-penghulu dunia ini. Mereka akan mengarahkan kita, menyesatkan kita, memimpin kita, membawa kita kepada perkara-perkara atau persoalan-persoalan yang akan membuat kita semakin jauh daripada firman Tuhan, yang akan membuat kita semakin jauh daripada jalan kebenaran itu sendiri. Sebab ketika hati kita dipenuhi dengan kegelapan dan tidak mempunyai terang, maka kita akan dibawa oleh roh-roh dunia ini, penguasa-penguasa dunia ini, semakin jauh daripada jalan kebenaran Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah sungguh mengasihi dan mencintai umatnya dan ciptaannya. Dan kita tahu bahwa kita diciptakan itu menurut rupa dan gambaran Allah. Itu adalah salah satu contoh, kalau kita saudara baca dalam Kejadian, itu adalah salah satu gambaran bahwa Allah ingin kita hidup sesuai dengan firman. Allah ingin kita hidup suci dan kita hidup di dalam roh dan kebenaran, supaya nanti kita akan bersama-sama Dia di dalam kerajaan surga. Dan Allah pun selalu menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan dalam kehidupan kita. Dalam suka, dalam duka, Tuhan selalu memberikan kita harapan, harapan yang menjanjikan, tidak mengecewakan. Ketika kita jatuh, Tuhan mengangkat tangan kita, mengembalikan semangat iman dan kekuatan kita, sehingga kita mampu berdiri teguh dan tetap percaya, berpegang teguh pada firman Tuhan. Saudara-saudaraku, begitu besar kasih Tuhan akan kita sebagai manusia, orang-orang lemah dan berdosa. Tuhan tidak menjauhkan dirinya dari kita, tetapi karena kitalah yang menjauhkan diri daripada Allah, oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Nah, tentang menguatkan dan memulihkan saudara,
ketika memang dalam kehidupan kita di masa-masa yang lalu, kita seringkali jauh daripada firman Tuhan, kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, kita selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah, dengan firman Tuhan. Maka inilah saatnya kita kembali dan hidup di dalam firman Tuhan, memperbaharui diri kita dan mengarahkan hati kita. Biarkan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan Roh itu memimpin kita, membawa kita pada kebenaran firman Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentang menguatkan dan memulihkan, ya, hari ini kita ambil dalam Ulangan pasal 31 ayat 8. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara-saudara, ketika di dalam kehidupan kita dihadapkan dengan masalah atau perkara yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat berat, ya, disitulah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu timbul di dalam hati dan pikiran kita sebagai orang-orang yang lemah, sebagai manusia yang punya keterbatasan. Tentu hal-hal ini, saudara, kecemasan, kekhawatiran itu selalu ada dan selalu timbul di saat kita ditekan. Ketika di saat kita dalam situasi kondisi yang memang akan membuat kita merasa cemas, merasa takut, khawatir. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara, dalam pasal 31 ayat 8, Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Nah, saudara-saudaraku, ketika kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu timbul di dalam hati dan pikiran kita karena situasi kondisi yang menekan hidup kita, saudara, ya, satu-satunya jalan mari kita berpegang teguh pada firman, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Ia akan membukakan jalan bagi kita, saudara. Ia akan menunjukkan kepadamu jalan menuju kebenaran. Jangan pernah takut dan jangan patah hati. Tuhan sendiri yang akan menyertai saudara. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, firman Tuhan berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hati. Yesus menggambarkan di dalam ayat pasal 14 ayat 27 ini, saudara, bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Mungkin saudara bingung, apa maksudnya yang diberikan Allah dan yang diberikan dunia? Saudara, kata dunia adalah itu kata umum, yang artinya adalah dunia itu adalah penguasa-penguasa atau kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Sebab mereka itu berontak terhadap Allah dan mereka sangat membenci yang namanya kebenaran. Mereka akan melakukan berbagai macam cara, 1000 cara, menggunakan sarana-sarana, mempergunakan manusia untuk saling menjatuhkan. Bahkan saling pertentangan, perselisihan selalu hadir dan timbul dalam setiap manusia. Itulah cara kerja iblis, roh-roh dunia ini yang merusak rencana-rencana Allah di dalam setiap pribadi manusia. Tapi saudara-saudaraku, Allah itu tidak pernah menutup mata. Dan Allah itu tidak membiarkan kita dikuasai oleh dunia ini yang akan membuat kita jauh daripada firman, yang membuat kita jauh daripada kebenaran. Sehingga ia katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hati. Artinya saudara-saudara, kita tahu bahwa dunia akan selalu menawarkan sesuatu yang baik, hal-hal yang indah dan megah, hal-hal yang luar biasa dan yang memberikan kita kenikmatan hidup, memberikan kita kemewahan. Itulah yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita. Tetapi ketika kita tidak mempunyai dasar iman di dalam hati kita, dan kita akan menerimanya dengan begitu gembira dan sukacita,
maka sesungguhnya kita telah disesatkan oleh dunia ini dan kita akan sangat jauh daripada firman Tuhan, saudara. Tetapi ketika kita mempunyai dasar kebenaran di dalam hati kita, ya, apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, apapun yang diberikan oleh dunia ini, harta, apa, jabatan, kehormatan, apapun yang mereka tawarkan kepada kita, kepada orang-orang yang mengenal firman Tuhan, ya, mereka tidak mudah tergoda dan terpengaruh sedikit pun. Karena harta yang sesungguhnya adalah, saudara, yaitu di dalam kerajaan surga, bukan di dunia ini. Di dunia ini hanya sifatnya adalah sesaat dan sementara, dan itu semua akan kembali kepada tanah. Tetapi harta yang sesungguhnya adalah apa? Itu di dalam kerajaan surga. Sebab ketika kita mendengarkan firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan dalam setiap tindakan dan perbuatan-perbuatan kita, saudara, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang harta yang sangat berharga untuk setiap orang yang mengasihinya. Kita setiap manusia yang mengasihi Allah, atau Allah yang mengasihi setiap orang-orang yang melakukan kehendaknya, maka Tuhan akan memberikan suatu harta yang besar untuk mereka, yaitu apa? Keselamatan jiwa. Maka saudara akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itulah yang Tuhan janjikan kepada setiap orang-orang yang melakukan dan mendengarkan firman Tuhan. Kemudian saudara-saudaraku terkasih, dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, nah Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudaraku, kita tidak perlu mengejar duniawi. Kita tidak perlu jatuh bangun, bahkan mengorbankan diri kita untuk memperoleh sesuatu yang sifatnya sesaat dan sementara, yaitu yang ditawarkan dan yang diberikan dunia ini. Sebab Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya, yaitu mengenai kita. Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan yang kita butuhkan di dalam setiap kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan-pelayanan persekutuan kita. Tuhan itu tahu semuanya. Dan Tuhan pun akan memberikan itu di saat kita membutuhkan, saudara. Sebab rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ia akan memberikan kita masa depan atau harapan-harapan, ya, kepada kita, bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang terbaik bagi kita, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan, bagi orang-orang yang selalu menanti-nantikan akan urapan, berkat, dan tuntunan bimbingan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan kita pernah pikirkan, ya, ketika hidup kita, ya, ketika kita diabaikan oleh dunia ini, ketika kita dijauhkan oleh orang-orang sekitar kita, mungkin karena status kita, karena kedudukan kita, ya, hanya dalam posisi standar atau biasa, sehingga orang mengabaikan kita, menyepelekan kita, bahkan mengucilkan kita. Saudara, jangan pernah patah hati, jangan pernah berkecil hati. Tuhan itu mempunyai segudang cara, 1000 cara untuk membawa orang-orang yang dikasihinya, untuk menuntun orang-orang yang dicintainya kepada jalan kebenaran, atau membawa mereka pada sebuah masa depan yang penuh dengan harapan. Artinya menjanjikan Tuhan akan menyediakan itu bagi mereka yang mengasihi Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan berkat bagi saudara, apalagi inilah tentang menguatkan dan memulihkan iman saudara, memulihkan hidup saudara. Ketika saudara benar-benar mendengar ini dan mempelajari dengan baik, dan saudara terus melakukannya dengan bantuan kekuatan kuasa Roh Kudus bekerja dalam pribadi saudara, sehingga mengubah hidup saudara menjadi pribadi-pribadi yang akan menjadi contoh, teladan, dan menjadi terang bagi semua orang. Saudara bisa menjadi berkat bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Semoga apa yang saya sampaikan, yang saya jelaskan dari ayat ke ayat hari ini, dari Ulangan, Yohanes, dan Yeremia, ini bisa memberikan suatu dorongan iman kepada saudara, memberikan suatu pengaruh untuk iman saudara, supaya iman saudara selalu terus berkembang dan bertumbuh seperti tanah yang subur, sehingga suatu saat saudara dapat menghasilkan buah yang banyak. Saudara-saudaraku, firman Tuhan, ayat-ayat yang saya sampaikan pada hari ini, semoga ini bisa memberikan kekuatan, semoga ini memberikan damai sejahtera, atau memimpin saudara kepada jalan kebenaran. Salam, Tuhan Yesus memberkati.